So far, Realme udah ngeluarin 3 TWS di Indonesia, Realme Buds Air, Realme Buds Air Neo, dan yang hari ini kita mau bahas dan dari tadi gue udah pakai juga, Realme Buds Q. Gue suka sama material case dari Realme Buds Q. Nggak glossy dan masih ada teksturnya, walaupun tetap aja rada licin. Ukurannya kecil, gampang nyelip di tas maupun kantong celana. Bentuknya sendiri lebih bulat kayak batu alam gitu, nggak ngotak. Klaim Realme sih case-nya didesain oleh salah satu desainer yang bekerja sama dengan brand ternama, Hermes. Kalau ada satu kekurangan dari case-nya, bukanya harus pakai 2 tangan. Kurang gaya aja jadi pas nongkrong. Buat warna bakalan ada 3 warna, hitam, putih, dan kuning. Di case-nya sendiri ada satu lampu LED. Kalau lagi warna merah, artinya lagi lowbat atau lagi dicas. Kalau hijau, artinya baterainya penuh. Untuk ngecas, kita dikasih kabel micro USB dari paket pembelian. Kurang lebih waktu yang diperlukan untuk ngisi baterainya sampai penuh sekitar 2 jam. Alasan krusial kenapa gue merasa lebih cocok dengan Realme Buds Q adalah karena desain dan fitting earbuds-nya. Nggak cuma nangkring, tapi masuk dan ngunci di kanal telinga gue. Ini penting banget buat orang kayak gue yang size kanal telinganya nggak balance. Terus dipakai olahraga juga nggak gampang jatuh kayak Realme Buds Air maupun Buds Air Neo. Ditambah kalau gue pakai berlama-lama juga tetap nyaman dan nggak sakit. Ear tipsnya itu soft dan beratnya cuma 3,6 gram. Untuk gue, ear tips bawahan aja udah pas. Dan kalau kalian kurang cocok, bisa coba ganti dengan size lain yang ada di dalam box pembelian. Untuk desain earbuds-nya sendiri menurut gue sleek dan simple. Cocok buat yang nggak pengen caper. By the way, earbuds-nya ngelock ke case-nya dengan sistem magnet, jadi cukup aman, nggak akan jatuh dengan mudah. Lanjut ke experience pemakaian, begitu kita keluarin dari case dan pasang di telinga, Realme Buds Q secara otomatis akan terkoneksi dengan HP yang sebelumnya udah kita pair. So far, gue nggak pernah perlu untuk menyetel ulang. Sama kayak Realme Watch dan TWS Realme lainnya, Realme Buds Q bisa dikonfigurasi via aplikasi Realme Link. Yang bisa dikonfigurasi adalah action yang kita mau dari setiap jenis touch input untuk masing-masing earbud. Konfigurasi yang gue pakai, double tap untuk mengulang atau melewatin track, triple tap untuk men-trigger Google Assistant, dan hold 2 detik untuk pause atau play. Lalu untuk mengaktifkan gaming mode, kita harus hold kedua buds-nya selama 2 detik. Dari pengalaman gue, emang ada delay antara sentuhan dan action-nya. Kemudian, yang kedua, gue sering miss juga karena area sentuhnya nggak terlalu gede. Intinya, kalian harus sering make supaya terbiasa, jadi muscle memory-nya kebentuk. Oh ya, selain untuk mengkonfigurasi, Realme Link juga bisa dipakai untuk memantau status baterai kedua earbuds kita dan nyalain game mode secara manual. Kalau ada yang kurang, kita harus adjust volume secara manual, nggak ada kontrolnya. Dan juga saat kita lepas buds-nya, konten tidak pause secara otomatis. Ngomongin soal gaming mode, gunanya untuk ngurangin latency. Gue sendiri justru makainya saat nonton Netflix. Lalu pertanyaannya, apakah membantu memperbaiki latency? Jawabannya iya. Gue bisa lihat gerakan mulut dan suara yang keluar lebih sync ketika gue nonton dengan menggunakan mode ini. Yang perlu digarisbawahi, ada efeknya. Tapi bukan berarti super low latency atau tanpa latency. Saat dipakai main game sama Kartolo, pengalaman dia juga sama kayak gue. Oh ya, hampir lupa. Konektivitasnya menggunakan Bluetooth dengan kodek AAC. Transmisi jarak Bluetooth-nya bisa sampai 10 meter, tapi sejujurnya gue hampir nggak pernah pakai TWS sambil berjauhan dengan HP, so sekedar buat tahu aja. Yang penting buat koneksinya nggak putus-putus. Berikutnya soal kualitas audio. Yang pertama, saat dipakai telepon dulu. Emang suara yang gue dengar cukup clear, tapi ketika gue ngomong, lawan bicara gue terkadang suka kurang dengar suara gue dengan jelas, terlebih kalau gue lagi di tempat yang rame. Mungkin karena jarak mic-nya juga lumayan jauh dibanding Realme Buds lainnya. Desainnya aja kan beda. Lanjut, dipakai untuk nonton, suaranya jelas. Terakhir, soal audio, mungkin kalian udah tahu kalau gue bukan audiophile. Tapi gue juga nggak buta-buta amat.
dan pernah kok nyoba headset dari berbagai segmen termasuk yang entry level. Satu hal yang selalu gue cari dari sebuah headset adalah kualitas bassnya. Kebenaran driver di Realme Buds Q ini salah satu yang paling gede di segmennya, 10 mm. Emang nggak cocok buat semua jenis musik, kadang bassnya jadi terlalu dominan. Kartolo juga merasakan hal yang sama, dan karena dia lebih paham audio dari gue, dia tuning lebih jauh earbuds-nya dengan software EQ third party. Supaya lebih cocok dengan seleranya, dan emang kualitas output audionya meningkat. Soal ketahanan baterai, case-nya bisa nyimpan power buat 20 jam. Dengan pola penggunaan gue yang sehari-hari nge-gym selama 2 jam dan rutin buat conference call juga, baterainya bisa bertahan di kisaran 3 jam dengan rata-rata volume 80%. Berarti, case-nya cukup buat nyimpan baterai selama beberapa hari. Walaupun demikian, sama aja kayak smartphone, gue tetap rutin ngecas case-nya setiap hari, supaya nggak kehabisan saat diperlukan. Terakhir, Realme Buds Q udah punya rating IPX4, artinya tahan cipratan. Tapi, cuman earbuds-nya doang loh ya, case-nya enggak. Realme Buds Q menurut gue cocok buat kita-kita yang nyari TWS yang nyaman dipakai dalam berbagai kondisi. Mau nyantai hayo, mau olahraga juga ayo. Dari segi fitur, emang Realme Buds Q ini nggak serame yang versi lebih mahalnya. Tapi seenggaknya kita dikasih tools untuk mengkonfigurasi touch inputnya dan juga ketahanan baterainya bagus. Untuk kualitas audio, tentu tergantung sama selera. Tapi kalau mau lebih bagus lagi, kalian harus coba setel EQ-nya lebih jauh. Lalu, poin yang masih harus diperbaiki itu adalah responsivitas dan akurasi touch control-nya. Buat harga, Realme Buds Q ini dijual di India seharga 400 ribuan. Harapan gue di Indonesia harganya kurang lebih sama. Dan kalau kalian bisa menerima kekurangan maupun kelebihannya, monggo jadikan Realme Buds Q sebagai pertimbangan. As always, kalau kalian suka dengan video kami, boleh klik like, share, dan subscribe. Jangan lupa nyalain icon bell di bawah supaya kalau kami posting video terbaru, kalian langsung tahu. Kalau mau tanya-tanya mengenai Realme Buds Q, boleh drop komen di bawah. Dan tunggu reaction kami yang berikutnya. Bye guys!